Halo, assalamualaikum sahabat transmigrasi. Kali ini kita akan meliput titik terang ya, titik terang daripada lahan satu kami sengketa gitu. Kali ini kami ditemani oleh Polhut atau polisi kehutanan. Dia ikut membantu kami dalam mengukur lahan tersebut gitu. Jadi lahan ini awalnya itu tidak jelas teman-teman, tetapi setelah lama kami menunggu dan akhirnya bapak ini baik ya, bapak ini namanya Bapak Majid. Dia itu ikut membantu kami mengukur lahan ini agar lahan ini cepat diolah dan cepat ditanam. Perlu diketahui Pak Majid adalah polisi gitu ya, polisi kehutanan gitu yang berada di yang khusus di kehutanan gitu loh teman-teman. Jadi dia tuh juga di sini ikut serta di transmigrasi. Kenapa? Karena dia banyak hutan lindung di sini ya, dan dia ikut membantu kami, dan saya sangat bersyukur melihat Pak Majid ini karena kesungguhannya udah ikut dalam membantu kami dalam melihat lahan ini. Jadi teman-teman coba bayangkan jarak dari sini sampai kota tuh hampir 100 kilo ya, 50-80 kilo gitu. Nah ini Pak Majid jauh-jauh datang dari sana untuk menolong kami gitu. Jadi ini lahan kami yang lahan satu ini teman-teman. Jadi sebagian itu ada ilalang, sebagian juga ada pohon-pohon besar seperti ini gitu loh. Kata Pak Majid, ini lahan yang pohon-pohon besar ini masih di bawah tanggung jawab transmigrasi gitu, dinas transmigrasi, karena dia kan yang akan potong gitu. Jadi ini omongan dari Pak Majidnya ya. Nah sedangkan yang ilalang itu tanggung jawab daripada yang yang bertukar tempat gitu ya, yang punya lahan itu wajib mengganti sesuai dengan yang kami ganti di sana teman-teman, lahan yang berikutnya. Nah buat teman-teman yang belum menonton video lahan sengketa kami, bisa lihat video sebelumnya ya, ada situ yang kronologinya saya jelaskan di situ di awal teman-teman. Nah ini yang pegang meteran itu yang orang yang bersangkutan dalam mengurus lahan kami. Dia lahannya mereka yang ditukar dengan lahan kami gitu loh. Jadi mereka ikut serta. Nah yang di depan itu yang megang video-video itu, yang baju biru itu dia kepala ada polisi kehutanan ya gitu. Jadi menurut saya ini cukup cepat ya. Kenapa? Karena perkiraan kami ya mungkin sampai musim kemarau itu baru ada kejelasan ya, karena ini masih musim hujan. Tetapi Pak Majid itu kami sangat senang karena dia sangat gercep gitu ya. Nah dalam mengukur lahan-lahan ini gitu loh. Nah saya tidak sendiri, saya ditemani juga oleh Pak Edi ya, Mang Edi. Nah buat teman-teman yang belum menonton videonya, wawancaranya bisa langsung tonton di YouTube channel kami, ada di video ini bawah teman-teman ya. Belum terlalu lama kok gitu. Jadi beginilah, sebenarnya lahan di sini tuh sangat subur teman-teman, cuma karena kami belum bisa menanam karena banyak pohon besar ini, makanya kami menunda penanaman tersebut. Meskipun sudah dipotong, sudah ditebang teman-teman, tidak bisa langsung ditanam. Kenapa? Karena masih musim hujan gitu. Makanya kita tuh harus bertahap menunggu kemarau dulu gitu. Nah beginilah pemandangannya teman-teman. Sangat luar biasa ya, pemandangannya sangat bagus gitu, hijau sekali. Nah ini kita berada di atas bukit teman-teman. Nah ini Pak Edi sedang berdiskusi dengan Pak Majid mengenai lahan ini, bagaimana biar cepat selesai gitu. Jadi banyak yang kami bicarakan di sini teman-teman. Nah cuma saya sebagai anak mudanya hanya ikut-ikut saja gitu dan mendengarkan gitu loh. Oh iya, nah, inilah betul. contoh lahan kami ini. Pada kena orang lokal yang di sini. Kebanyakan tuh ilalang teman-teman, tetapi ada sebagian itu pohon-pohon besar gitu loh. Jadi harus segera cepat ditangani. Tetapi kemarau ini sudah dekat ya, kemarau ini sudah dekat gitu. Jadi di bawah sana teman itu rumah-rumah teran gitu. Ini kita pas berada di atas bukit ya. Tuh. Tuh, pemandangannya bagus sekali kalau di atas ternyata teman-teman. Dibandingkan di sini. Di bawah situ ya. Nah, buat teman-teman juga yang kepo tanya seputar transmigrasi, kami juga upload barusan kemarin ya. Itu mengenai tanya jawab seputar transmigrasi, pertanyaan para subscriber ya. Itu kalian bisa lihat secara rinci pertanyaan-pertanyaannya, ada 10 pertanyaan itu yang
bagus ya menurut saya, dan itu saya jawab secara detail teman-teman, begitu. Nah itu dia rumah-rumah tran di bawah itu sangat jauh teman-teman ya. Nah, itu Pak Majid lagi menelpon dengan pihak dinas di bawah ya, karena dinas juga ngantarkan jadub untuk orang tran baru 2023 gitu. Makanya dia mungkin masih sibuk gitu. Dan seharusnya dia sebenarnya ikut serta dalam pengukuran lahan ini, tetapi kata Pak Majid biar Pak Majid aja nanti yang urus semuanya. Lah ini loh bawah dia nyerong, Mama. Gitu. Nah ini kami posisi ingin turun ya, turun ke bawah, melihat ujung patok ya, ujung patok yang ada di ini kan sebenarnya gini teman-teman. Lahan satu Pak Edi itu berdempetan dengan lahan pekarangannya warga Jawa juga ya. Jadi ini harus diperhatikan betul. Jangan sampai nanti akan menimbulkan apa ya namanya, ketidakharmonisan hubungan gitu. Karena kita ini membahas perihal lahan, batas lahan ya. Kalau lahannya tidak jelas ini bisa berbahaya teman-teman gitu. Nah ini juga perlu diketahui, lahan itu adalah yang ditunjuk Pak Edi itu lahan R. Lahan R adalah lahan sisa teman-teman yang tidak dipakai awalnya, yang belum digunakan untuk baik kondisi lahan pekarangan atau lahan 1, lahan 2 gitu loh. Tetapi ini digunakan karena kami meminta untuk lahan kami itu dipindahkan, tetapi tetap kelompok gitu loh, tetap ngomplek gitu loh. Karena kami mempunyai program sawit gitu. Nah, itu ada kondisi rumah-rumah yang berada di bawah gitu. Ya sangat bagus ya menurut saya, pemandangannya sangat luar biasa teman-teman. Karena di sini di atas bukit-bukitan gitu. Tapi di sini juga rawan longsor loh teman-teman. Makanya kalau di sini itu sebenarnya tidak boleh terlalu dibotakin ya. Tidak boleh terlalu bersih gitu loh kalau ditanami. Harus ada rumput-rumputnya. Gitu. Kenapa? Karena di sini hujannya juga musim hujannya ekstrim sekali gitu loh. Nah, ini Pak Edi sedang berdiskusi mengenai lahan R ini ya. Ini sampai ke situ Pak, R semua Pak. Soalnya ini R. Seperti itu. Belakang saya itu itu semua. Karena ya perlu diketahui teman-teman, kami juga tidak bisa sembarangan, harus ada pejabat ya atau dinas-dinas gitu. Ini kebetulan Pak Majid ini orang baik menurut saya. Pak Majid ini karakternya keras teman-teman ya, tetapi dia baik ternyata. Dan dia sangat sangat ingin membantu warga-warga Jawa itu ya. Mengenai lahan ini gitu loh, karena ini di bawah naungannya juga. Katanya dulu waktu tran itu, sebelum ada tran dia yang ini enaknya dia. Dia yang mengizinkan untuk ada tran ini, karena memang ini masih di bawah naungan kehutanan gitu loh. Nah, dan saya sangat bersyukur dengan Pak Majid ini ya. Gitu. Waktu luar biasa peta ya dulu. Ini yang baru sekarang. Nah, ini kita turun ke bawah. Ini lahan pekarangannya Pak Wandi ya. Ini yang nanam sawit, ini kelompok sawit kami juga gitu loh. Nah ini, jadi begitu teman-teman. Di sini tuh harus dipagar ya, tuh harus dipagar seperti ini kalau mau menanam. Karena kalau tidak dipagar teman-teman, ini sapi itu bisa masuk itu, sapi di bawah itu. Nah seperti ini. Ini memang videonya agak goyang-goyang teman, karena ya begitulah, alat belum memadai. Jadi teman-teman yang mau give ya bisa lihat komentar ya, biar kami bisa membuat video yang lebih maksimal lagi. Dan inilah kegiatan kita di pagi hari ini gitu. Nah ini tumben teman-teman cerah ya, kemarin tuh hujan terus. Mungkin karena rezekinya hari ini kita ada dinas ada polisi Pak Polhut Pak Majid ini datang gitu loh. Jadi kami ada sedikit titik terang gitu teman-teman ya. Tuh. Bagus kan pemandangannya teman-teman. Seperti itulah pemandangannya. Mana batasnya Mang? Nah iya. Ini kah? Lahannya Mang Edi itu tunjuk-tunjuk lahannya gitu. Jadi Mang Edinya baik teman-teman ya. Dia tuh orang paling gercep juga di kelompok sawit kami. Selebihnya itu memang agak rada kurang-kurang gitu. Tetapi yang penting kan nanam sawit gitu kan. Bagaimanapun kita harus kompak teman-teman gitu. Meskipun ada yang tidak suka ya wajar lah, namanya manusia kan gitu. Nah ini mengarah turun teman-teman.
Nah, kok dari sini tuh rumah saya sudah dekat. Di bawah, teman-teman. Seperti itu.